Oke, selamat datang di pertemuan minggu ke-6 mata kuliah dasar sistem kontrol. Hari ini tema kita tentang respon waktu, respon sistem berdasarkan domain waktu. Targetnya kita mengerti respon sistem untuk order 1 dan order 2 dan order lebih tinggi. Tapi ini akan dibagi pertemuan ini satu. Besok lagi juga masih membahas tentang respon yang order tinggi. Yang akan dilanjutkan dengan Bu Vina atau Bu Yulisa. Selanjutnya kita belajar teori dulu dasar-dasarnya ya. Kemarin kita udah belajar fungsi alih sistem, sekarang kita belajar respon sistemnya. Nah, untuk lebih memahami karakteristik dan sifat-sifat sistem, maka persamaan waktu itu dibuat grafiknya. Jadi kita bisa melihat polanya, perubahan waktunya dari T0 sampai mendekati T hingga. Dalam gambar grafik itu kita bisa lihat responnya, artinya kita bisa melihat perilaku si benda tersebut melalui respon sistemnya. Kita kemarin kan udah belajar Laplace ya. Laplace gunanya apa? Yang tadinya respon waktu bisa kita ubah dalam respon frekuensi. Demikian juga inverse dan sebaliknya. Respon sistem tuh ada dua sebenarnya, dibagi dua. Ada yang paksaan atau force, ada yang alami atau natural. Tapi sebelum membahas lebih lanjut mengenai respon waktu sistem, ada baiknya kita pahami dulu konsep pole dan zero. Ya, respon waktu itu dapat dipahami secara kualitatif, kemudian akhirnya dianalisa, baru dikuantitatifkan, artinya dihitung, bisa dihitung, mampu dihitung. Nah, pole suatu fungsi alih adalah harga di mana variabel Laplace-nya itu S akan menyebabkan fungsi alih menjadi tak hingga dan semua akar penyebut fungsi alih. Pole biasa diplot dalam bentuk X, sedangkan zero subfungsi alih, harga-harga di mana variabel S-nya itu menyebabkan fungsi alih tersebut menjadi 0. Sehingga semua akar pembilang fungsi alih dan diplot dalam bentuk O atau 0 kali ya, di sini bukan O. Contoh aja, kita masuk ke contoh 61. Diketahui polnya minus 5, berarti biasa di sini positif 5. Di sini diketahui zeronya min 2, berarti di sini positif 2. Nah, harga-harga itu diplot dalam suatu bilangan kompleks, bidang kompleks ya. Sehingga untuk menguji bilangan pole dan zeronya diberikan masukan tangga satuan. Itu tadi CS. Di atasnya kita pakai zero, si S plus 2 karena ini minus ya, ini juga sama. Nah, kita seperti biasa kemarin, kalau kita udah ketemu begini kita bisa mencari upper S sama ini. Kita lanjutkan seperti biasa ya, mencari AB sampai ketemu nilai 2/5S plus 3/5 S plus 5, ya kan? Sehingga ini ya, kalau kita ini kan tadi dia dalam bentuk S, kita ubah lagi ke dalam bentuk, kita inversekan ke dalam bentuk waktu. Ini menjadi 2/5. Kalau ini, karena ini kan di sini S aja, tidak ada. Kalau ini kan S plus 5, mau nggak mau. Kalau formasi ini kemarin kan kita pakai Laplace, berarti 3/5 E pangkat min ya, E pangkat min 5T. Nah, sampai sini kita udah ketemu. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat pertama adalah ini masukannya, ini prosesnya, ini outputnya. Kalau si B dalam bentuk satu tangga satuan seperti ini, di sini minus 5, di sini di pole-nya, di zero-nya ya. Yang terakhir si C dalam bentuk pembentukan responnya. Dari di sini tadi apa? Di sini inputnya itu tadi kan seper S. Zero sistemnya itu yang ini, yang minus 2 dulu kan si pole. Baru yang si zero dulu, baru si pole. Nah, si CS itu tadi ini kan. Proses tadi ya, di sini. Output itu ada CS, adalah yang ini tadi, A plus B. Kalau diwaktukan tadi apa? 2/5 per 3/5 E pangkat min T. Jadi ini yang disebutkan dengan yang begini disebut dengan respon paksaan, yang di sini disebut dengan respon alami. Ya, sehingga kita bisa tahu proses input output sistem, kita tahu mana pole dan zero sistem, dan terakhir kita tahu proses pembentukannya ya, dalam memberikan respon, proses responnya. Sehingga dari gambar di atas kita dapat menyimpulkan pole dari fungsi input akan memberikan respon paksaan, yaitu ini tadi. Sementara pole dari fungsi alih akan memberikan respon alami, yaitu ini. Ya.
Nah, pol yang terletak pada garis real akan memberikan respon eksponensial dalam bentuk E pangkat min AT, di mana A adalah lokasi pol yang itu tadi, yang ini ya. Terletak pada sumbu aksis real tersebut, jadi semakin ke kiri letak sebuah pol, maka akan semakin negatif, akan semakin cepat respon eksponensial untuk turun menuju 0. Nah, 0 membantu untuk amplituda ini ya, dia bagian yang positifnya. Dari keadaan tunak dari kedua respon. Dari kesimpulan di atas, konsep pol dan zero dapat diaplikasikan untuk sistem yang lebih kompleks. Setiap pol dari fungsi Ali yang terletak di sumbu aksis real membentuk respon eksponensial yang merupakan bagian dari respon alami. Sementara itu, pol dari input akan membentuk respon paksaan. Itu tadi ya, ini kan polnya, ini zeronya. Zero dulu ya, salah. Zeronya ini yang polnya. Masuk lagi ke contoh 62, ada diketahui subfungsi alih dari GS ya. Mana rumusnya adalah CS per RS. Ini udah ketahuan nih. Nih, di mana RS adalah 1/S. Ya kan, mau nggak mau berarti kita tambahin lagi S di sini kan, di S, sehingga nilai S plus 3 ini adalah K1 per S, K2 per ini, begitu selanjutnya. Sama seperti kemarin kita mencari nilai K1, K2, K3, K4 atau pakai A, B, C ya kan, akan ketemu nilai CT nya K1 sekian, ini positif berarti ini min 2T, ini min 4T, dan ini min 5T. Ini responnya ya, dalam bentuk domain T. Selanjutnya, untuk tadi kita targetnya adalah respon sistem dalam domain waktu untuk orde 1, orde 2, dan orde yang lebih tinggi ya. Ini contoh untuk yang orde 1. Sama diketahui fungsi alih sistemnya ada A per A S plus A, di mana RS adalah 1/S, berarti kita tambahin kan S, sama kayak tadi lagi, A per S plus B per S plus A. Setelah ketemu nanti angka A dan B nya, kita buat lagi dia ke dalam domain waktu. Yang tadi ini domain frekuensi, kita ubah ke domain waktu. Nah, sehingga diketahui kalau di sini kan kita ketemu di sini S sama 0, S min atau S plus 0, ini S plus A ya. Pada saat S plus 0 yang itu ini, dia akan memberikan respon paksaan 1. Ya enggak? Karena E pangkat 0 itu adalah 1. Dan pol dari sistem ini S min A akan memberi respon E pangkat min A. Ya kan? Kalau tadi kan E pangkat ini kan 0, berarti E pangkat 0T. 0T itu kan 0. S pangkat 0 1, jadi 1. Kalau ini sebesar E pangkat min AT. Nah, persamaan itu dapat diplot dalam gambar sehingga dia akan membentuk ya amplitudonya dan step responnya itu semakin banyak waktunya, semakin ini dia akan memberikan respon yang seperti ini. Jadi dari sini kalau kita masukin angkanya, misalnya nih A-nya kita masukin angka berapa? Bisa kita masukin angkanya si A-nya dari 0,1 ya. Atau kita masukin T-nya, akan hasil dari sini, dari respon sistem ini akan membentuk grafik yang seperti ini. Ya. Dari waktunya 1 2 3, mungkin kalau lebih kencang, atau A-nya kita masukin angka berapa. Nah, nanti kalian akan melihat respon CT-nya akan membentuk seperti ini. Ya. Yang mana untuk konstanta waktu ya, sehingga CT-nya itu tadi berapa? Kalau untuk A-nya 1/A dia 0,37, kalau dia kita masukin tadi ini ya, dia akan paling tinggi itu 0,63 ya. 0,63 yaitu di sini. Nanti kita tambahin lagi. Artinya dari formula ini kita bisa ketemu, ini formula ini kita bisa ketemu responnya itu seperti apa, amplitudanya ya. Kita bisa coba lagi langsung harga konstanta waktu. Harga di mana R sama dengan 1/A, waktu T ya, T sama dengan A, artinya konstanta waktu. Dikatakan bahwa waktu yang diperlukan agar E pangkat min AT turun hingga 37% di harga awalnya. Dapat dikatakan bahwa konstanta waktu itu memerlukan waktu sebesar 63% dari harga awalnya menuju harga satuan. Sehingga rumusnya yang dipakai adalah TR waktu naik adalah 2 itu tadi salah ya, itu tadi R, T aja T, konstanta waktu. Selanjutnya waktu naik atau TR. Waktu naik atau rest time didefinisikan oleh kurva yang untuk naik dari 0,1 ke 0,9 dari harga akhirnya.